Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua anak-anakku sudah pada kumpul semua. Dalam memenuhi janji kita hari ini kita mau belajar. Semuanya sehat, Nak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya di masa-masa yang seperti ini. Oke, kita mulai saja. Nanti absennya pakai ini aja ya, pakai di grup saja ya, seperti biasa. Kita akan membahas kita masih tetap akan membahas tentang novel ya, dengan KD-nya menganalisis kebahasaan novel. KD 49 itu merancang novel atau novelit dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Dengan tujuan pembelajaran, kalian diharapkan nanti mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel Indonesia. Kemudian yang berikutnya kalian mampu menganalisis kebahasaan novel, dan yang terakhir kalian mampu membangun novel ya. Kemudian indikatornya, yang pertama kalian mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah novel, yang kedua mengidentifikasi unsur kebahasaan novel, yang ketiga menyusun novel berdasarkan rancangan, dan yang keempat kalian mempresentasikan, mengomentari dan merevisi unsur-unsur intrinsik dan kebahasaan novel hasil penyusunan novel. Kemudian kita akan menentukan kalian itu harus menentukan tema. Apa sih temanya ya? Kemudian yang kedua menentukan kerangkanya kalian buat. Kemudian yang berikutnya kalian melengkapi kerangka, dan yang terakhir itu adalah menentukan judul. Kemudian yang berikutnya itu setelah kalian sudah menentukan tema ya Nak ya, nanti di situ kalian akan ketika menulisnya apakah pendidikan, politik, persahabatan ya, silahkan kalian tentukan sendiri. Namanya kalian akan memilih politik karena kalian sekarang sudah tertarik dengan dunia politik, boleh. Persahabatan boleh. Nah setelah itu nanti kalian buat kerangkanya. Itu langkah dari menulis. Sama sebenarnya dengan ketika kalian menulis cerita juga seperti itu. Nah dalam menulis cerita di situ kalian harus menentukan alur ya. Ada apa saja sih kemarin? Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Bagaimana alur maju? Oh, alur yang bercerita secara kronologis. Sedangkan alur mundur itu adalah biasanya itu adalah kalimatnya itu pertama itu berupa kesimpulan, kemudian baru dia mundur ke cerita-cerita apa yang terjadi. Nah kalau campuran ini terkadang dia sudah bercerita tentang keadaan sekarang, kemudian dia sudah menyimpulkan oh begini kejadiannya di sekolah kan gitu, terus kemudian dia bercerita lagi dengan orang lain. Nah itu namanya alur campuran. Jadi berbeda antara alur maju, alur mundur. Kemudian kalian harus menentukan karakter tokoh. Nah ketika kalian menulis ya, oh seperti apa sih karakter tokoh tadi, ini temanya yang sudah kalian tentukan. Maksudnya tema politik, ada berapa tokoh yang ada di situ? 3 orang, yang satu galak, seperti yang kalian lihat di sini, yang satu polos, yang satu penurut. Nah dari bertiga ini masa sih dalam kehidupan sehari-hari itu ada politik? Ya bisa saja terjadi. Contohnya ketika dia itu ingin disanjung orang ya, dia menggunakan cara taktik. Nah itu politik. Nah politik itu tidak selamanya itu harus berada di dalam kepemerintahan. Dalam penyelesaian masalah itu juga bisa dikatakan politik. Kemudian di situ kalian harus melakukan latar tempat ya, tempatnya itu di mana sih? Kemudian latar waktunya di mana? Kemudian latar sosial adalah hubungan antara si Tini tadi, kemudian antara 3 tokoh tadi ya, si Putri, yaitu bagaimana hubungan sosialnya, apakah dia baik-baik saja atau berbeda. Maksudnya antara si Tini dengan si Putri dia baik-baik saja, tapi dari kejadian 1 dengan kejadian 2 itu sudah bisa disimpulkan disimpulkan sebuah amanat. Disimpulkan amanat. Contohnya
bahwa di situ tidak boleh menuduh orang sembarangan seperti itu, atau ketika menemukan barang orang lain itu harus dikembalikan dan seterusnya. Nah, di situ dari sebuah kejadian saja itu sudah bisa ditemukan amanat. Mencari unsur inti dana. Sekarang kita kebahasaan dari citraan. Citraan itu apa sih? Sesuatu yang dirasakan lewat panca indera. Kalimat-kalimat yang bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya panca indera itu ada bukan contoh, ada penglihatan, ada pendengar, ada perabaan. Nah, teksnya penciuman, penciuman namanya ketika hidungku mencium harumnya bunga, atau harumnya bunga menambah semerbak. Nah, itu menggunakan indera penciuman. Indera penglihatan ya, ketika sore hari ku memandang mega di ufuk barat. Kemudian manisnya janjimu. Nah, contohnya nanti kita kok pencap menggunakan kata lidah, oleh lidah. Jadi padahal kalau janji itu di mana apa itu bisa dirasakan oleh lidah, kan tidak, kan gitu. Tapi kenapa itu digunakan, kenapa itu dikatakan manis? Nah, itu tadi karena dia menggunakan cap, asinnya, manisnya kehidupan, manisnya dalam menggunakan citraan cap. Pendengaran ya, derit angin yang merobek pendengaranku. Nah, itu menggunakan pendengaran. Mata bakar kulit ariku. Nah, itu nabaan karena dia menggunakan kulit. Nah, itulah citraan-citraan. Jadi nanti ketemukan kalimat-kalimat seperti itu, kalian bisa merasakan, bisa kalian mencoba untuk menganalisisnya itu lewat rasa apa sih ini, bahwa kalimat ini bisa saya rasakan lewat panca indera yang mana, seperti itu ya. Bisa penciuman, bisa penglihatan, bisa pencicap, bisa pendengar, dan bisa perabaan. Dan citraan yang terakhir, nah itu ada bukan citraan, maksud ibu, bahasaan yang terakhir itu ada majas pertentangan, ada majas perbandingan, ada majas pertautan ya. Nanti di dalam pertautan itu ada personifikasi, ada metafora, ada litotes, ada prastoprotetem dan sebagainya ya. Nah, di situ nanti kalian ketika menemukan burung itu berputar-putar mengelilingi. Nah, itu menggunakan majas apa kalimat itu? Nah, bisa kalian putar majas apa ya? Oh, itu berlebihan ya. Seharusnya burung berputar mengelilingi pepohonan, cukup kan? Tapi ketika dia berkata berputar-putar, nah itu kan sudah menggunakan makna yang berlebihan. Oh, seperti itu. Contohnya lagi ya, ketika angin menggunakan majas apa? Nah, di situ ternyata kalau dia itu diumpamakan bahwa sifat benda dimiliki seperti manusia, atau manusia memiliki sifat seperti memiliki sifat seperti personifikasi. Contohnya nih, angin yang melambaikan tangannya untuk menyentuhku. Atau mungkin menyapa. Nah, yang menyapa itu kan seharusnya manusia, bukan angin. Tapi di situ justru dia sepertinya dimiliki sifat itu dimiliki oleh angin. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora yang seperti apa? Namanya Raja Siang. Nah, itu namanya majas metafora, artinya yang mewakilkan dengan sesuatu hal. Itu namanya metafora. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Paham yang citraan? Paham? Nah, citraan itu adalah ya, kalau kalimat-kalimat itu bisa kita rasakan itu lewat panca indera. Kemudian kalau majas banyak sekali macam untuk menganalisis. Cukup? Oke, kalau cukup, kita cukupkan pembelajaran kita kali
kita lanjut di sesi yang akan depan. Ingat, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.